Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan sempurna bagi kami. Kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kami bersama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami di dalam keterbatasan kami, Roh Kudus yang menolong kami, terlebih jemaat Tuhan boleh menerima berkat lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami kembalikan segala sesuatunya bagi hormat, bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Luar biasa berkat Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu kita belajar tentang, waktu lalu Ibu Gembala menyampaikan tentang IPK, betul ya? Masih ingat IPK? Iman, pengharapan, dan kasih, betul ya? 1 Korintus 13. Kemudian minggu kemarin Bapak Gembala juga sampaikan mengenai dari penghukuman kepada pengharapan, betul ya? Nah, Bapak Ibu, sekitar hampir 5-6 minggu yang lalu, entah kenapa saya ini berpikir-pikir, kenapa ya? Bapak Ibu perhatikan nggak? Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang di dalam benak saya berpikir, kenapa kok pengharapan ya? Kalau iman pasti kita percaya sama Tuhan. Kasih betul, memang Yesus kita sebenarnya kasih. Tetapi kenapa ya kok pengharapan ya? Saya itu jadi kayak orang kerjaan gitu ya. Kenapa kok memikirkan itu gitu? Tetapi itu menjadi pergumulan saya. Saya coba bergumul, berdoa, apa ya Tuhan ya? Kenapa kok pengharapan? Kenapa kok tidak iman, berkat, dan kasih? Gitu. Kenapa kok tidak iman, pertolongan Tuhan, dan kasih? Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam pengharapan itu sendiri ada sesuatu hal yang luar biasa. Saya diberkati Tuhan lewat pergumulan, waduh, kayak saya ini mendapat vitamin lagi gitu ya. Kayak orang itu sudah lemas, waduh, sudah putus asa dengan berbagai persoalan, tetapi seolah-olah lewat firman Tuhan dari dalam pengharapan itu, jadi seperti kayak kita ini dikasih doping, kayak vitamin, kita jadi semangat lagi. Khususnya saya setelah merenungkan firman ini, yang pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Gembala beberapa waktu yang lalu, dan saya yakin Bapak Ibu juga sering baca dalam firman Tuhan ini. 1 Korintus 13 ayat 13 tentang kasih. Cuman yang ayat 13 kita baca sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kasih kemarin sudah dibahas oleh Bu Gembala waktu lalu ya. Nah, sekarang saya ini yang kemarin berpikir, kenapa kok pengharapan di tengah-tengah ini ada pengharapan? Bapak Ibu, iman, pengharapan, dan kasih itu berkaitan sekali dengan kehidupan. Dan ini yang betul-betul diperhatikan Tuhan. Betul-betul diperhatikan Tuhan bagi siapa? Bagi kita, bagi saya. Bapak itu Tuhan itu betul-betul memperhatikan tentang kehidupan kita. Terlebih lagi kehidupan di dalam kekekalan. Kenapa? Pengharapan. Nah, waktu lalu juga disampaikan bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu
saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ada yang mengatakan ini sebagai tiga utama, tri utama, bukan tri utami ya, tri utama, tiga hal yang utama yang menjadi bagian hidup dalam kehidupan kekristenan ya. Bapak Ibu kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 6, mari kita baca aja ya. Nanti ada beberapa ayat-ayat yang bisa menolong kita, nanti bisa direnungkan di rumah, digali sendiri. Waduh luar biasa. Ibrani 11 ayat 6. Lihat Mbak Bugi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini yang tadi saling keterkaitan ya. Tanpa iman pasti orang tidak berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi iman, pengharapan kasih berkaitan sekali dalam kehidupan. Iman, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau orang sudah tidak tanpa iman dan tidak berkenan kepada Allah, berarti apa? Kematian, Bapak Ibu. Kematian, karena keselamatan hanya ada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Perbuatan apa? Perbuatan kasih. Karena perbuatan yang kita lakukan dasarnya adalah kasih. Kemudian iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kemudian Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perbuatan apa tadi? Perbuatan kasih, iman dan kasih. Tanpa keduanya mati. Tetapi di dalam pengharapan, saya masih belum menemukan ayat yang spesifik. Tetapi Bapak Ibu coba bayangkan, kalau orang ini tidak punya pengharapan, bisa hidup? Banyak orang dalam pergumulan, putus asa, apa yang diharapkan tidak terjadi, sampai menjadi beban yang begitu berat, kehilangan pengharapan. Banyak juga yang sampai mengakhiri hidupnya, betul enggak? Orang tidak punya pengharapan seperti orang mati. Makanya Tuhan memperhatikan betul, kehidupan kita ini sungguh-sungguh diperhatikan betul oleh Tuhan. Luar biasa. Saya dapat firman ini kayak dapat vitamin tadi ya, saya sampaikan ya. Jadi ketiga hal ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Makanya iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian kalau kurang lebihnya pengharapan itu apa yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kurang lebih seperti itu ya. Dan pengharapan itu sempat disinggung juga kapan lalu oleh Bu Gembala bahwa pengharapan ini kata benda sebenarnya, bukan berarti ini ya. Jadi contohnya kalau makan itu kata kerja, kita makan. Tetapi kalau makanan itu kata benda. Begitu juga pengharapan. Pengharapan itu kata benda, tetapi kalau berharap, kita berharap kepada pengharapan, berharap itu kata kerja, tetapi pengharapan itulah kita berharap kepada pengharapan itu. Nah, pengharapan ini kata benda. Contohnya begini, kalau ini minum, kita kata kerja minum. Tetapi kalau minuman ini kata benda. Ini pengharapan kata benda, tetapi kalau kita berharap kata kerja. Nah, pengharapan ini yang di dalam minuman ini Bapak Ibu, ini ada unsur yang namanya hidrogen dan oksigen, H2O. Tetapi di dalam pengharapan ini berisi apa? Janji-janji Tuhan.
Nanti kita akan pelajari sama-sama janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Pengharapan inilah yang menjadi pegangan kita, seperti yang disampaikan, seperti sauh yang kuat, supaya kita tetap berpegang kepada pengharapan itu. Ya, bentar. Nah, ada tiga hal yang nanti kita bisa pelajari sama-sama di dalam pengharapan itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu pasti kalau kita berharap inginnya pengharapan itu, kita pasti berharap baik-baik lah ya, betul nggak? Nggak mungkin kita berharap yang jelek bagi kita terjadi, enggak, pasti pengharapan yang baik-baik. Dan pasti kita berharap pengharapan itu pengharapan yang pasti, bukan yang mudah-mudahan. Tapi kalau kita ada kepastian, waduh, itu bisa menyenangkan kita, menyegarkan kita ya. Kepastian pengharapan pasti menjadi harapan kita semua, ya. Bapak Ibu, kenapa kita beriman kepada Tuhan? Karena di sana ada pengharapan, betul nggak ya? Kalau di dalam Tuhan tidak ada pengharapan, buat apa kita beriman kepada Tuhan? Tetapi yang luar biasa adalah karena ada pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, bukan pengharapan yang mungkin, bukan pengharapan yang belum tentu, belum jelas, tetapi pengharapan yang pasti yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Ya, kita baca di dalam Ibrani 6 pasal 11. Ibrani pasal 6 ini temanya berpegang teguh pada pengharapan. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan yang belum jelas. Tetapi kata Tuhan, suatu milik yang pasti nih pengharapan sampai pada akhirnya. Ya, pengharapan yang disediakan Tuhan adalah sesuatu pengharapan yang pasti. Kemudian tadi ya, pengharapan apa sih yang dari Tuhan? Janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan, terlebih keselamatan jiwa kita, kemudian pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Itulah janji-janji yang Tuhan sediakan Bapak bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kemudian Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Nih. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Bapak Ibu, ini siapa yang meyakinkan? Ini Tuhan sendiri, Bapak Ibu, yang meyakinkan supaya bahwa janji-janji ini adalah sesuatu yang pasti. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, siapa yang berhak? Kita, orang yang percaya pada Tuhan, berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Kepastian Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Bapak Ibu, Allah sendiri yang mengikat dirinya dengan sumpah dan meyakinkan kepada kita bahwa janjinya itu adalah janji yang pasti. Ya. Kemudian ayat berapa tadi? 17, 18 ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19 ya. Bapak Ibu, ini janji Tuhan sendiri loh Bapak Ibu. Dan janjinya ini pasti.
Ini yang harus kita kita pegang betul deh, jangan pernah dilepas. Jangan khawatir masa depan anak-anak kita, kemudian masa depan kita sendiri. Bapak Ibu namanya orang tua ya, pasti berpikir gimana ya anak kita besok lebih baik dari orang tuanya, betul nggak ya? Kita upayakan bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik, kemudian kita upayakan bagaimana memberi yang terbaik bagi anak-anak, tapi Bapak Ibu percaya itu sudah Tuhan sediakan dan janjinya adalah janji kepastian. Yang penting Bapak Ibu harus bertahan di dalam prosesnya. Nanti yang kita lihat sama-sama ya. Ibrani 6 ayat 18 sudah? Ya. Di sini saya nangkep bahwa Tuhan itu tahu betul bahwa apa yang akan dialami, akan digumuli oleh jemaatnya di dalam prosesnya sampai nanti di akhir zaman. Kehidupan kita ini tidak gampang, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu betapa beratnya kita ini menjalani kehidupan. Tetapi oleh karena itu, karena kasih Tuhan, Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua ya. Makanya kita harus tetap berpegang pengharapan kepada Tuhan. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Jangan pernah lepas pengharapan kita kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ini berbicara pada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya, supaya kita tetap berpegang pada pengharapan dari Tuhan. Ya, kemudian tadi yang pertama kepastian pengharapan, ya sudah dijanjikan Tuhan. Dan yang kedua adalah iman atau percaya. Pasti gitu ya. Iman atau kepercayaan. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 ini juga yang tidak asing bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dari pengharapan kita. Ya, iman itu dasar dari pengharapan kita. Ya. Kenapa iman atau percaya itu menjadi dasar? Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berharap kalau kita tidak percaya? Bagaimana kita berharap pada seseorang atau siapapun kalau kita tidak percaya? Betul nggak? Kita tidak bisa berharap kepada orang yang tidak bisa kita percaya. Ya, bagaimana kita percaya kalau kita tidak mengenal orang yang mau kita kasih, kita taruh pengharapan kita kepada orang tersebut? Tidak mungkin. Pasti kita menaruh pengharapan kita kepada orang yang kita kenal, kita percaya, dan kita tahu betul siapa orangnya. Makanya Ibrani 11 ayat 1 ini bahwa percaya itu adalah dasar dari harapan kita, pengharapan kita. Iman, saya dasar pengharapan kita. Bapak Ibu, saya yakin kalau mohon maaf, Pak Aryono ini lagi bisnismen kan? Kalau suatu saat Pak Aryono menyerahkan, Pak Aryono mau membangun bisnis lagi deh, kemudian bisnis yang sekarang ini saya mau serahkan ke orang lain. Bapak Ibu, saya yakin Pak Aryono tidak akan asal pilih orang. Pasti benar-benar dilihat betul siapa yang akan diserahkan untuk memegang perusahaan Pak Aryono. Orangnya bertanggung jawab, orangnya jujur, loyalitas tinggi, kemudian
orangnya baik, misalnya seperti itu ya. Jadi Pak Aryono akan pilih betul orang yang akan diserahkan untuk memegang perusahaannya, untuk menaruh kepercayaannya kepada orang lain memegang perusahaannya Pak Aryono. Begitu juga Bapak Ibu pengharapan kita. Pengharapan kita ini kita taruhkan kepada siapa kita benar-benar percaya dan kenal. Makanya tadi sekali lagi, iman, percaya kita itulah dasar pengharapan kita. Ya, dan tadi di atas sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya iman, pengharapan kita hanya kita taruh dan kita serahkan di dalam Tuhan Yesus, karena pengharapannya ya dan pasti. Ya. Kemudian percayaan dan iman ya. Makanya Bapak Ibu benar-benar membangun hubungan yang bagaimana kita bisa kenal betul isi hati Tuhan itu seperti apa sih? Apa maunya Tuhan sih? Gitu. Karena di situ kita tahu janji-janji Tuhan seperti apa, kemudian kita kenal betul maunya Tuhan seperti apa, begitu ya. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesabaran. Kemarin sudah sering disinggung Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Ya, namanya pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi, masih di depan kita, betul ya. Namanya kalau sudah terjadi itu bukan lagi pengharapan, tetapi pengharapan kita sudah digenapi, tetapi pengharapan itu masih di depan dan belum terjadi. Ada proses di depan supaya kita memperoleh pengharapan itu. Kapan? Ya nanti tunggu waktunya Tuhan, betul nggak? Kalau kita tidak kenal betul sama Tuhan, kita tidak percaya, kita nggak sabar nanti pengharapan itu digenapi. Kalau kita tidak percaya, kita tidak sabar, kita akan mengambil keputusan yang salah, mengambil langkah yang salah. Nah itu yang bahaya Bapak Ibu. Makanya kita harus kenal betul pada Tuhan, percaya bahwa pengharapan itu pasti dan nanti sesuai dengan waktunya Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya, sabar. Kemudian kita baca Ibrani lagi pasal 6 ayat 11-12. Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12. Ini banyak ayat ya, nanti kita lihat ya. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, ada waktu yang harus nanti akan dinyatakan Tuhan sesuai waktu Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran, nih Bapak Ibu, kesabaran. Ya. Dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kesabaran. Kesabaran juga 1 Korintus 13 bagian dari kasih itu sendiri. Kasih itu sabar, murah hati dan lain sebagainya. Ya, kemudian Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 14, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menjadi contoh, menanti dengan sabar janji Tuhan. Kemudian Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan
Bapak Ibu menantikan pengharapan pengharapan nih. Ini yang harus sabar. Kita yang penuh bahagia, pengharapan kita penuh bahagia loh Bapak Ibu. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, menantikan dengan sabar. Nah, Bapak Ibu yang menjadi masalah adalah sekarang terkadang pengharapan kita ini maunya instan gitu ya. Kita ini seringkali enggan untuk melewati proses, enggan untuk menanti waktunya Tuhan. Dan kadang itu bukan kadang ya, sering ya, pengharapan begini, pengharapan kita belum tentu bagi Tuhan itu baik buat kita. Betul ya? Menurut kita baik, itu belum tentu baik bagi kita. Dan itu di mata Tuhan ya. Tetapi yang Bapak Ibu perlu pegang adalah bahwa harapan yang dari Tuhan yang Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik bagi Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita. Makanya tadi diperlukan kenal betul isi hati Tuhan. Kenal betul Tuhan itu bagaimana. Ya, kenal betul bagaimana rancangan-rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini rancangan Allah kepada kita, umat manusia yang dikasihi Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aduh Bapak Ibu, luar biasa loh ini kasih Tuhan ya, luar biasa sekali. Makanya tadi diperlukan, kenal betul apa yang isi hati Tuhan itu seperti apa, supaya maunya Tuhan, pengharapan Tuhan itu menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Bukan prioritas kemauan kita yang jadi prioritas utama. Makanya harus kenal betul apa yang pada siapa kita mengenal pengharapan kita, ya. Ya, Ibrani 6 ayat 19. Makanya dengan pengharapan yang Tuhan sudah janjikan, pengharapan itu menjadi pegangan yang kuat di dalam kita menghadapi menjalankan waktu-waktu kehidupan kita. Ibrani 6 ayat 19 itu menjadi seperti sauh yang kuat. Jadi kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh pergumulan hidup, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, kita menjadi putus asa. Tidak Bapak Ibu, pengharapan itu menjadi pegangan yang kuat karena kita berpegang pada pengharapan yang pasti, ya. Kemudian tadi pengharapan itu seperti vitamin. Kita mendapat, kita semangat baru. Kalau kita misalnya lagi putus asa, lagi lemah, lagi dalam persoalan atau apapun itu, kita ingat kembali pengharapan dari Tuhan. Kita ini seperti dapat vitamin sekarang. Pengharapan itu juga seperti misalnya kita lagi dalam panas terik, kita kehausan, tiba-tiba ada air segar yang Tuhan sediakan. Pengharapan itu menyegarkan umat kan. Ada juga yang mengatakan pengharapan itu seperti bensin Bapak Ibu, bahan bakar. Bapak Ibu, bahan bakar itu mobil kalau tidak ada bahan bakar pasti tidak dapat jalan. Tetapi kalau ada bahan bakar pasti dia akan dapat berjalan. Begitu juga dengan pengharapan. Tanpa pengharapan kita juga tidak dapat hidup. Ya, pengharapan ini sesuatu hal yang luar biasa Tuhan sediakan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mari kita buka sama-sama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Ya, ini
kalau dilihat perikopnya ini hampir sama dengan 1 Korintus 13, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi hanya dibalik pengharapan, iman, dan kasih. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Nah, ini ini ayat firman Tuhan yang bagi saya menyegarkan jiwa saya ya. Ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bapak Ibu kalau perlu nanti direnungkan di rumah ya. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu, ini disediakan loh ya. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan TNI Polri, bukan kekuatan bodyguard, Bapak Ibu, bukan kekuatan siapa yang menurut kita baik, enggak. Dipelihara dalam kekuatan Allah sendiri, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu yang tadi ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Kemurnian iman kita ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, ini janji Tuhan luar biasa. Aduh, saya diberkati sekali lewat firman Tuhan ini. Ya, janji Tuhan pasti. Kemudian kita ini dalam pemeliharaan Allah sendiri, perlindungan Allah sendiri. Tuhan sampai meyakinkan kita bahwa Tuhan sendiri meyakinkan bahwa Dia sampai bersumpah bahwa pengharapan yang Dia janjikan, Dia siapkan itu sesuatu yang pasti, yang harus kita pegang, yang harus nanti akan kita terima di dalam kehidupan kita, kehidupan saat ini dan sampai di dalam kekekalan. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan betul kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara. Kalau saat ini dalam pergumulan apapun itu, Bapak Ibu percaya, tadi sama-sama kita lihat, pengharapan itu ada, pengharapan itu pasti, dan masa depan kita itu ada, masa depan anak-anak kita itu sudah pasti di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayat terakhir Amsal 23 ayat 18, ini juga sering kita baca. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Ya, masa depan kita ini sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, aduh, terima betul firman Tuhan. Renungkan betul. Nanti di rumah coba direnungkan kembali. Betapa baiknya Tuhan. Betapa pedulinya Tuhan pada kita. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja, memberikan hikmat, penghiburan, kekuatan baru, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan kita luar biasa dan kita semakin mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah kebanggaan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah umat-Mu untuk setiap waktu memandang kepada Yesus. Sehingga kekuatan yang baru, anugerah, kemurahan, kebajikan melingkupi kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Roh Kudus, tolong lawat mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, berkati mereka. Kami percaya mujizat nyata. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan Ibu Suryadi, Tuhan jamah. Kehendak-Mu yang sempurna dinyatakan atas beliau. Dan Kau adalah Allah yang menghendaki kesembuhan dan mujizat. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah para malaikat-Mu melayani akan hamba-Mu Ibu Suryadi. Dan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna. Hikmat Tuhan memimpin anggota keluarga di dalam mengupayakan pengobatan secara medis. Tetapi kami percaya doa-doa kami, doa orang-orang yang benar, Tuhan mendengar, Tuhan menerimanya. Bapa, kami juga mendoakan seluruh sidang jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan November ini. Kami percaya Tuhan memberkati, membawa mereka lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Baik itu persepuluhan, baik persembahan kasih, persembahan ucapan syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang menggenapi janjinya. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang memberkati dan Engkau sedang mengembalikan berlimpah-limpah untuk umat-Mu. Jerilah pekerjaan, keringat mereka, Tuhan, semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati Bapak Haryono sekeluarga. Kami terus membawa di dalam doa agar hamba-Mu boleh melihat kasih, kuasa, kemurahan, pertolongan Tuhan senantiasa limpah. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta semua para menteri, juga seluruh TNI dan Polri, supaya hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan mengalir melimpah untuk para pemimpin bangsa kami. Di dalam mengamankan dan membawa Indonesia menjadi negeri yang sejahtera, penuh kasih, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang maha baik, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang bijaksana. Sebelum kami pulang, kami percaya semua penata layanan, semua jemaat yang hadir sudah diberkati, dipulihkan, diubahkan, dan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa, siapapun yang telah datang dan masuk dalam gedung gereja ini, mereka pulang nanti tidak sama dengan waktu mereka datang. Ada sukacita, ada berkat, ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada pemulihan, ada segala yang terbaik daripada Tuhan dinyatakan untuk semua umat-Mu yang hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai kehidupan-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala usaha dan jerih lelahmu, diberkatilah masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa depan anggota keluargamu, familymu. Diberkatilah segala pengharapan dan kerinduanmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.